Horas bagi kita semua. Shalom. Pada hari ini Minggu Misericordias Domini, kita akan memulai ibadah kita. Kita satukan hati kita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena hingga pada saat ini Engkau masih memberkati kami. Di minggu ini, di tanggal 26 April 2020 ini, kami akan melaksanakan ibadah kami. Berkati kami Tuhan, berkati Amang Pendeta Sintong Manalo yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami jemaat-Mu, bagi yang mendengar, untuk kami menjalani hari-hari kami di situasi dan kondisi bangsa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Begitu juga dengan hamba Tuhan yang menyampaikan sebagai liturgis. Tuhan pakai agar dapat berjalan dengan baik. Begitu juga ya Bapa, pemusik dan pemandu lagu dan jemaat Tuhan, berkati agar ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan kekuatan bagi kami jemaat-Mu. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini. Sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita persiapkan hati dan pikiran kita saat teduh. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 361 ayat 1 sampai 2. Oh alangkah baiknya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan.
Oleh karena firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 754, ayatnya yang ketiga, berlimpah sukacita. Kasih Yesusku selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kasih Yesusku selalu di hatiku, Yesus di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Hukum Taurat Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dalam hukum Taurat pasalnya yang kedua beserta artinya. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 424, ayatnya yang kedua, suara roh Tuhan sambil bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar.
Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 435 ayat pertama, Bersukacitalah hatiku. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini tertulis dalam Bilangan pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 753 ayat yang kedua, Tiap langkahku sambil bangkit berdiri. Ku
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat kita. Warta Jemaat Minggu 26 April 2020. Yang pertama, nama minggu. Minggu hari ini adalah Minggu Misericordias Domini dengan topik kesetiaan Allah. Kedua, surat pesan Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Berdasarkan surat himbauan atau pesan pimpinan Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta perihal ibadah minggu dan memperhatikan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Provinsi DKI Jakarta, berikut beberapa hal yang akan disampaikan. 1. Ibadah minggu dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Minggu 26 April 2020, Minggu 3 Mei 2020, Minggu 10 Mei 2020, Minggu 17 Mei 2020, ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kamis 21 Mei 2020 dan Minggu 24 Mei 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. 2. Ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing. 3. Panduan ibadah. Tata ibadah minggu, ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus, dan ibadah sekolah minggu dapat mengikuti tata ibadah yang telah disediakan Distrik 8 DKI Jakarta. Ketiga, persembahan dan ucapan syukur. Diberitahukan kepada seluruh jemaat untuk persembahan ibadah minggu, persembahan tahunan, ucapan syukur, perpuluhan, dan lain-lain dapat ditransfer ke rekening Huria, Bank BRI nomor 0923 01 4969 535 atas nama HKBP Resort Mampang Prapatan, atau dapat langsung diberikan melalui situa sektor masing-masing. Keempat, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa untuk kesembuhan Bapak Nelson Simajuntak sektor 3 dirawat di Rumah Sakit Budi Asih. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur pasal 37 ayatnya yang kelima. Kelima, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal,
sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Ingat, stay at home, jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap semangat. Demikian warta jemaat minggu ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 564 ayat yang pertama, bersukacitalah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan menyapa kita untuk sukacita kita lewat ibadah minggu kita saat ini, tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Marilah kita ikuti bersama. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah, aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh
Tuhan kita. Minggu kita saat ini adalah Minggu Misericordias Domini. Misericordias Domini artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Guk asini rohani jahubado tanoon. Apakah artinya dan hubungannya dengan nats kita ini? Bapak Ibu saudara-saudaraku, yang pertama, Tuhan kita itu adalah Tuhan segala bangsa. Tuhan kita itu bukanlah Tuhan hanya satu bangsa, karena semua bangsa-bangsa di dunia ini harus membutuhkan kasih setia Tuhan. Tuhan kita itu bukanlah Tuhan lokal yang dapat dibatasi atau dikurung, tetapi Tuhan kita itu ada di mana-mana, karena Dia pencipta dan pemeliharanya, agar bumi beserta dengan segala isinya, ciptaan Tuhan itu dapat hidup dari kasih setianya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, itulah yang perlu kita imani. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita, dan pada saat-saat ini, di tengah-tengah beban berat penderitaan dunia, termasuk penderitaan kita bangsa Indonesia karena dampak pandemi COVID-19, Tuhan kita itu ada di mana-mana. Tuhan kita itu bukan hanya di gereja, tetapi Dia juga ada di tengah-tengah rumah atau tempat tinggal kediaman kita. Tuhan kita itu ada di dalam perjalanan kita, di kantor dan di segala tempat. Karena kasih setia Tuhan kita itu, saudara-saudara, ada di mana-mana. Dia pun tahu di mana kita dan apa yang kita lakukan. Bagaikan udara yang sangat dekat dengan kita, dimanapun kita berada, yang membuat kita hidup. Demikian jugalah Tuhan kita itu sangat dekat dengan kita, agar kita tetap hidup dan bersuka cita. Itulah yang meyakinkan kita beribadah dan berdoa kepadanya, karena Dia sangat dekat untuk mendengar dan mengasihi kita. Tidak perlu kita memakai mic atau menangis menjerit-jerit semalam suntuk. Hanya dalam hati pun kita berdoa, Dia akan mendengar kita, karena Allah kita itu telah berimmanuel di dalam Yesus Kristus. Mari kita camkan itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku.
apapun yang terjadi dalam hidup kita, sukacita atau duka cita, sehat atau sakit, berhasil atau gagal, untung atau rugi, ingat satu hal, semuanya itu rancangan Allah dalam hidup kita. Dan rancangan Allah itu adalah rancangan sukacita, bukan rancangan kesakitan, walaupun anaknya itu dikasihinya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, pada saat surat ini ditulis Rasul Paulus, ada pergumulan di tengah-tengah jemaat Roma. Orang-orang Yahudi menganggap dirinya banyak kelebihan, banyak keistimewaan, dan lebih tinggi daripada orang atau bangsa-bangsa lain. Padahal anggapan seperti itu justru menimbulkan kesombongan rohani mereka. Pemahaman orang-orang Yahudi itulah yang mau ditantang oleh Paulus, bahwa menurut Paulus, mereka orang-orang Yahudi menjadi bangsa pilihan Allah bukanlah karena diri mereka, bukanlah karena perilaku yang baik mereka, tetapi karena kasih setia Tuhan semata. Dan kasih setia Tuhan bukan karena kesetiaan mereka, ketidaksetiaan manusia, termasuk orang-orang Yahudi dan juga kita, tidak akan mempengaruhi kesetiaan Tuhan untuk mengasihi. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sama seperti anak murid SD tadi yang merasakan status anak kepala sekolah, seperti itu juga lah orang Yahudi bangsa Israel tetap akan menerima konsekuensi atas perbuatan buruknya atau dosa-dosa mereka di hadapan Allah. Lalu di manakah letak kesetiaan Allah jika hukuman harus tetap dijalankan? Tanda tanya. Itu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ada dalam pengampunannya kepada umat manusia. Tuhan Allah kita itu selalu membuka jalan kesempatan untuk memperbaiki diri atau bertobat. Tidak ada batasan pengampunan dari Allah untuk umat manusia yang berdosa. Itulah kesetiaan kasih-Nya untuk bumi, dunia, bangsa-bangsa termasuk kita sendiri. Dan pengorbanannya di kayu salib, itulah wujud kesetiaan terbesarnya atas bumi ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita orang percaya adalah
pilihan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Keistimewaan yang kita miliki sebagai orang pilihan adalah dari kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Banyak sudah kita terima, sudah kita nikmati, sudah kita rasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita ini. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, kasih setia Tuhan itu bukan untuk disombongkan, melainkan untuk ditunjukkan melalui kata dan perbuatan. Jangan hanya kata, tunjukkan dalam perbuatan. Jangan sombong. Coba kita renungkan, wabah COVID-19 sudah wabah negara-negara di dunia ini. Sudah lebih 200 negara yang telah dihinggapi wabah ini, termasuk NKRI yang kita cintai ini, sudah termasuk bencana nasional. Begitu kecilnya virus corona, tak dapat kita lihat kecuali dengan alat-alat yang canggih. Tetapi virus corona meruntuhkan kesehatan, meruntuhkan kekuatan, meruntuhkan kesombongan, kediktatoran dunia ini. Karena itu Bapak, saudara-saudara, kasih karunia Tuhan yang sudah kita saksikan bersama, khususnya pribadi ataupun keluarga kita, tunjukkan itu dalam kata dan perbuatan. Jangan disombongkan, karena dalam proses pelaksanaan penghakiman Tuhan, kita dengar tadi dalam nats kita, tidak ada seorang manusia pun yang akan luput di hadapannya, karena Tuhan adalah Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha tahu. Semuanya harus memberikan pertanggungjawaban kepadanya atas apa yang pernah dilakukan di dalam hidupnya masing-masing. Akhir dari semua peradaban akan dibawa ke hadapan tahta pengadilan Tuhan sebagai hakim yang menentukan nilai dari apa yang pernah berlangsung di bawah kolong langit ini. Selamat misericordias Domini, selamat menikmati kasih setia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang sorgawi, yang kami sembah, kami puji di dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan memperkenankan kami bersekutu dengan Engkau, memuji memuliakan Tuhan, berdoa, mendengar firman Tuhan. Walaupun kami sejak hari Minggu tanggal 22 Maret hingga sekarang
beribadah di rumah, di tempat tinggal kami masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa kasih setia Tuhan tetap memenuhi rumah kami, keluarga kami. Walaupun kami dalam perjalanan, dalam pekerjaan kami masing-masing, kami percaya kasih setia Tuhan tetap memenuhi kami. Berkati kami Tuhan, dan ke depan ini hingga Minggu tanggal 24 Mei kami masih beribadah di rumah tempat tinggal kami masing-masing. Tuhan tahu, karena dampak pandemi COVID-19, kami serahkan semua itu Tuhan. Kiranya Tuhan menjauhkan COVID-19, memberikan kesehatan sukacita bagi kami masing-masing. Ampunkan kami atas segala dosa-dosa kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan, dan ayat kedua nanti kita sama-sama berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hidup
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anak-anak kami sekolah minggu Rena, remaja Naposo, ibu dan bapak yang Tuhan kasihi, atas nama Parhalado HKBP Mampang Perapatan, menyampaikan kepada bapak, ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami sekalian, selamat hari Minggu buat kita semua. Kalau saya tanya, apa kabar? Dijawab, luar biasa, dengan gerakan tangannya. Sekali lagi, apa kabar? Luar biasa. Kalau Amang tanya, adakah sukacita bagimu? Jawab dengan gerakan, yes, 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 boom. Oke? Yes, yes, 3 kali. Yes, boom. Bapak, ibu, saudara-saudara, anak-anak kami sekalian, apa kabar? Luar biasa. Adakah sukacita bagimu? Yes, 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 boom. Mantap. Tapi ingat, optimisme adalah buah keimanan, tetapi pesimisme adalah buah ketakutan. Karena itu, mari optimisme, semangat. Ingat himbauan anjuran pemerintah, juga gereja kita. Pertama, tetap memakai masker, apalagi keluar rumah. Pendeta Teti Sitopul mulai, tapi karena saya masih ngomong, nanti saya pakai. Pertama, tetap pakai masker. Kedua, jaga jarak. Ketiga, hindari kerumunan atau keramaian. Keempat, jaga kebersihan, tetap bersih tubuh, tetap cuci tangan. Di depan gereja kita, dekat gerbang sudah ada itu hand sanitizer.
dan di rumah kita mungkin sudah dipersiapkan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, tetap sehat, tetap semangat. Walaupun kita sudah rindu sama-sama bersekutu di gereja kita, bukan hanya kami Perhalado yang rindu, tetapi Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, ada saatnya sabar itu adalah buah iman. Oke? Oke? Oke, aman. Shalom. Shalom. Horas. Horas.